Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 2 ya. Untuk yang kita pelajari nanti ya adalah materinya. Yang pertama adalah karakteristik individu, yang kedua puisi, yang ketiga daur hidup hewan, keempat keanekaragaman budaya ya. Budaya yang ada di Indonesia meliputi suku, makanan khas, ya, kemudian tari tradisional. Kemudian yang terakhir adalah manfaat makhluk hidup di lingkungan sekitar kita ya. Baik, biar tidak lama-lama, coba kalian siapkan buku paket tema 6, subtema 2. Ya, kalian buka halaman 61. Nah, di situ ada bacaan, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu ya. Pasti kalian punya cita-cita kan? Nah, sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Jelaskan tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Nah, mengapa? Ya, jadi apa saja profesinya ini ya anak-anak ya. Ya, di sini yang terlihat jelas, oh ini astronot mungkin anak-anak ya. Terus ini dokter, ini Pak ilmuwan, ada arsitek, ada polisi ya. Ada salah satu dari di sini dari cita-citamu? Ya, kira-kira kenapa kalian pilih profesi itu ya, cita-cita itu? Meskipun tidak ada di sini, kalian cari tahu sendiri. Mungkin kalian karena suka ya atau kagum melihatnya, mungkin karena terlihat asik, tapi yang jelas cita-cita itu harus setinggi langit ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Nah, karakteristik individu ya, ciri khas yang dimiliki oleh seseorang dan belum tentu dimiliki orang lain. Nah, ini anak-anak. Jadi karakteristik individu itu adalah ciri khasnya. Meskipun kalian bersaudara, kalian dengan kakakmu, ya, dengan adik, ya, kalian pasti mempunyai ciri khas tersendiri, ya, dan berbeda. Perbedaannya mungkin dari makanan, bisa ya, dari jenis cita-citanya, ya, yang ingin dia inginkan, hobinya mungkin berbeda. Jadi setiap karakter individu itu pasti berbeda dan memiliki ciri khas. Ya. Karakteristik individu terdiri dari jenis kelamin, fisik, sifat, hobi, cita-cita, dan kecakapan. Ya. Ini pasti salah satu ada yang berbeda meskipun kalian saudara kandung. Ya, seperti itu. Nah, adapun manfaat keberagaman karakteristik individu, yang pertama, saling menghargai perbedaan antar individu. Nah, diharapkan bermanfaat anak-anak. Contoh ya, kamu sama kakakmu ya, Pak Yoga dengan kakaknya Pak Yoga, hobinya beda. Pak Yoga hobinya basket, kakaknya Pak Yoga futsal. Nah, jadi kita saling menghargai. Ketika Pak Yoga mau basket, ya Pak Yoga tidak segan-segan ngajak kakak Pak Yoga untuk ikut main. Nah, sama kakaknya Pak Yoga juga seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang saling menjelek-jelekkan, malah kita saling support satu sama lainnya biar bisa merasakan hobinya Pak Yoga. Pak Yoga juga bisa merasakan hobinya kakaknya Pak Yoga. Nah, seperti itu. Dua, memupuk rasa toleransi antar sesama ya. Jadi diharapkan dengan adanya keragaman karakteristik itu bisa memupuk rasa toleransi. Ya, komunikasinya harus baik. Yang ketiga, berteman tanpa membeda-bedakan sifat individu. Nah, ini penting ini ya. Jadi meskipun beda hobi, beda fisik, ya kalian tidak membeda-bedakan ya. Tidak perlu saling mengejek ya. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, membuat hidup lebih indah dengan keberagaman. Nah, karena banyak yang beragam, ya otomatis apa hidup kita berwarna, nah, ya. 6, melatih tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama ya, jelas ya.
Kerukunan dapat terwujud dengan baik jika dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sikap yang pertama toleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan kerjasama. Nah, Pak Yoga yakin kalian pasti memiliki sifat-sifat yang ada dan tertulis di sini nih ya. Saya yakin karena kalian semuanya anak yang baik ya anak-anak ya. Seperti itu. Kalau tidak punya, kalian harus punya. Wajib memiliki sifat ini ya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, sekarang buka halaman 62. Di situ ada bacaan kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus berarti spesial ini anak-anak ya, karena khusus ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kalian baca dalam hati ya. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi, kalau kalian merasa kesulitan belajar, malas, nah, bisa dikatakan kalian berkebutuhan khusus, apalagi kalau sudah kecanduan game. Nah, mau kalian mendapat gelar seperti itu? Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Anak-anak ini memerlukan pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, ini jelas sudah ya. Ibu leren ngoprak-ngoprak dhisik. Ya, itu khusus berarti kalian ya. Malasnya minta ampun disuruh belajar, suruh pegang buku saja tidak mau. Nah, itu sudah bahaya itu anak-anak ya. Kalian jangan sampai seperti itu ya. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilannya yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, jadi Bu Sangita ini ya sangat baik sekali anak-anak ya, padahal sudah menjadi dokter, tapi beliau ingin menjadi guru juga ya. Gurunya bukan sembarang guru, tapi guru berkebutuhan khusus ya. Perlu keahlian ekstra. Ya, perlu keahlian yang sangat-sangat baik, teliti dan telaten anak-anak ya. Mengajar yang normal saja itu susahnya minta ampun, apalagi yang berkebutuhan khususnya. Nah, itu perlu sekolah lagi anak-anak ya. Makanya kalian semuanya kan anak yang baik, jangan sampai kalian menjadi anak yang wah, dikatakan berkebutuhan khusus tapi tanda kutip ya. Nah, saya yakin semuanya tidak seperti itu ya. Semuanya rajin semuanya. Semangat belajar dan beribadah ya. Oke, lanjut. Nah, mari kita jawab pertanyaan itu ya. Siapa Sanggita Lakman? Nah, kita jawab bersama ya. Seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru anak-anak prasekolah ya atau guru berkebutuhan khusus. Ya. Mengapa ia ingin menjadi guru? Kenapa tadi? Nah, awalnya dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu anak-anak ya. Jadi karena prihatin, mungkin juga kasihan, akhirnya beliau ingin apa? Ingin terjun ke dunia keguruan ya. Sangat mulia sekali ya. Yang ketiga,
Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Nah, sikap apa? Nah, bukan hanya untuk Bu Sangita ya, tapi untuk Pak Yoga juga harus seperti ini ya. Sikap kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, maka dari itu Pak Yoga kan sering cerewet ya ke kalian ya di grup WA ya, sering cerewet ya. Maksud Pak Yoga adalah ingin peduli dan ingin memotivasi semangat belajar kalian. Ya, seperti itu anak-anak ya. Saya yakin kalian sudah bosan dengan belajar seperti ini ya. Makanya kita harus selalu berdoa supaya keadaan kembali normal dan kalian bisa masuk ke sekolah seperti biasanya, bisa bertemu teman-teman ya, seperti itu. Pak. Yang keempat ya, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, ini perlu anak-anak yang kalian punya cita-cita menjadi guru harus memiliki sikap. Nah, ini sikap peduli. Ya, peduli, kasih sayang tanpa membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ya, sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak. Ya, jadi tidak ada perbedaan yang pinter sama yang kurang pinter, yang cantik dengan yang kurang cantik, yang ganteng dengan yang tidak ganteng. Ya, semuanya sama ya. Bagi Pak Yoga juga kalian semuanya sama, semuanya rajin, pintar, dan taat beribadah. Saya yakin masa depan kalian akan baik asalkan kalian harus semangat belajar. Seperti itu, oke. Ya, semangat ya anak-anak ya. Oke, Pak Yoga lanjutkan lagi. Nah, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat anak-anak ya. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Nah, adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter ya? Pasti ada dan harus ada ya. Cita-cita itu harus tinggi ya. Menjadi dokter itu tinggi ya. Kenapa? Nanti sekolahnya beda ya. Sekolahnya lama anak-anak kalau jadi dokter itu. Ya di kuliah nanti ya. Tapi kalau sudah menjadi dokter, wow, enak anak-anak ya. Insya Allah hidup kalian akan makmur dan sejahtera. Oke, buka halaman 64 sekarang. Di situ ada puisi Cita-Citaku. Ya, karya M. Ridwan Hafiz K. Izinkan Pak Yoga untuk membaca puisinya ya anak-anak ya. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, jadi seperti itu puisinya ya anak-anak. Di sini isi dari puisi ini apa kira-kira anak-anak? Ya, tentang apa? Ya, tentang cita-citanya ingin menjadi dokter. Nah, tapi untuk menjadi dokter itu tidak mudah ya. Harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalau malas-malesan, perkalian ndak hafal ya, baca belum lancar ya, tulisannya kurang bagus ya. Kalian harus semangat, pasti bisa ya. Kalau kalian mau berusaha, pasti kalian bisa. Harus yakin. Oke. Nah, ini Pak Yoga akan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Ya, yang pertama adalah pelafalan. Pengucapannya yang jelas, harus jelas anak-anak ya. Engkau, nah, paling tidak buka mulutnya 3 jari ya. Ya. Jadi harus jelas, jangan gremeng-gremeng engkau. Nah, jangan seperti itu ya. Harus jelas. Yang kedua adalah pemenggalan kalimat yang tepat atau tanda jeda ya. Pemenggalan kalimat itu tanda jeda. Yang ketiga intonasi, tinggi rendahnya suara.
Nah, ini yang agak susah ya, penghayatan ya. Harus memiliki penghayatan atau ekspresi yang tepat. Ya, kalau temanya perjuangan, ya memperjuangkan otomatis penghayatannya atau ekspresinya harus semangat. Ya, kalau tentang dihianati karena putus cinta, nah berarti ekspresinya ya otomatis sedih. Masa orang putus cinta guyang-guyu? Ya, enggak ada ya, Nana ya. Seperti itu. Cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Rima, yang pertama rima dan irama artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat atau lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya suara pembaca harus jelas, ya harus jelas anak-anak ya. Kalau A ya A harus jelas, jangan geremeng. Ekspresi mimik wajah tidak boleh datar ya. Wajah harus disesuaikan dengan isi puisi ya, jangan datar, disesuaikan. Kalau semangat ya semangat, kalau sedih ya sedih ya. 4. Pernafasan. Nah, pernafasan harus diatur dan tidak tergesa-gesa. Jadi bacanya bukan seperti baca maraton ya, tapi pakai perasaan dan pernafasannya harus diatur. Nah, ini hanya sekedar informasi nih ya. Pengarang puisi disebut penyair anak-anak ya. Nah, kemudian deklamasi adalah kegiatan membaca puisi. Nah, kalian sudah melakukan ini kemarin ya, dikirim dalam bentuk video. Kemudian irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, iramanya ini. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Larik atau baris puisi merupakan baris yang terdapat dalam puisi. Nah, jadi larik itu sama dengan baris ya, Nana ya. Baris itu sama dengan larik. Nah, ini beda. Bait merupakan kumpulan dari beberapa baris dalam puisi. Seperti itu anak-anak ya. Kalian harus bisa ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kalian perhatikan lagi puisinya tadi. Mari kita jawab pertanyaannya itu ya. Nah, apakah judul puisi tersebut? Nah, judul puisinya adalah Cita-Citaku. Yang nomor 2, siapakah yang membuat puisi tersebut? Nah, di bawah judul di situ kan ada nama pengarangnya ya, penyairnya siapa? Nah, M. Ridwan Hafiz. Yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi di atas ya, bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Ya, perbedaannya adalah cara membacanya, bentuk tulisannya. Nah, kalau bacaan dalam bentuk paragraf, sedangkan kalau puisi dalam bentuk bait. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, kalian buka halaman 66 ya. Perhatikan gambar di atas. Nah, gambar ini ya. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, di sini ada orang hutan. Ya, ada membawa apa ini? Senternya. Berarti apa profesinya? Nah, kira-kira ya dokter hewan ya. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Nah, yuk. Seharusnya ada ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya daur hidup itu apa ya. Oke, di sini Pak Yoga akan menjelaskan lagi halaman 67, buka ya. Tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan? Nah, kemarin sudah saya jelaskan, di sini dijelaskan lagi ya. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua.
Apa aja anak-anak? Nah, yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Ingat-ingat ya, yang mengalami metamorfosis sempurna itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda di setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Berbeda ininya. Tidak samanya ini maksudnya berbeda jauh seperti itu anak-anak ya. Lanjut. Nah, buka halaman 67, di situ ada daur hidup kata ya. Di sini Pak Yoga akan menjelaskan daur hidup kata. Kata berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini telur kata ya. Bertelurnya dalam air. Nah, telur-telur itu akan menetas kurang lebih dari 10 hari. Nah, 10 hari menetas. Nah, kemudian menjadi berudu yang hidup di air ya, berudu atau kecebong ya. Kalian pasti tahu ini ya, di filmnya Upin Ipin ada. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas dalam air. Nah, berudu sama dengan ikan, bernafasnya dengan insang. Nah, sama seperti ikan ya. Kemudian, 3 minggu kemudian, insang pada kata akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Nah, seperti ini, kaki belakang pada usia 8 minggu. Menjadi namanya berudu atau kecebong berkaki. Nah, kemudian kecebong berkaki atau berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Nah, sudah menjadi katak. Ekor itu kemudian memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Ekornya hilang dan berubah dari yang pernafasannya insang menjadi paru-paru. Nah, setelah pertumbuhan, anggota tubuhnya sempurna. Katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, nanti katanya kawin, bertelur lagi. Nah, muter terus daur hidupnya kan seperti ini ya. Seperti itu anak-anak. Lanjut ya. Ada daur hidup kecoa. Nah, kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini agak menggelikan ini ya Pak Yoga menjelaskannya ya. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda. Nah, ini awalnya telur, nah, terus kemudian dari kecoa muda atau nimfa. Keri ya. Nah, dinamakan nimfa ya. Nah, bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa ya, mirip ya anak-anak ya. Hanya ukurannya saja. Hanya warna kulitnya berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit. Sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, seperti ini. Kalian pasti sering menjumpainya ya. Nah, lanjut ya. Daur hidup capung. Nah, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bertelur ya, capung. Nah, ini telurnya. Sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda. Seperti ini. Capung muda ya. Disebutnya nimfa sama ya anak-anak. Nah, setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, sedikit ini ya, daur hidupnya hanya sedikit. Dari telur, nimfa, capung muda, capung dewasa. Nah, lanjut. Nah, daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga. Ingat-ingat ya, serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Nah, ini telurnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kalau kamu menemukan genangan di genangan air seperti ini ya lebih baik dibasmi saja ya daripada nanti kena DB. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Ya, nih jadi seperti ini. Tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali.
Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa ya, seperti ini. Ini pupa. Ya, uget-uget nih ya jenenge ya. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda ya. Ya ini ya. Nyamuk muda kemudian menjadi nyamuk hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air ya. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, biasanya nyamuk ini sukanya di genangan air ya yang tidak mengalir. Makanya kalau di rumahmu ada tempat yang menggenang air bisa sampai berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan, lebih baik airnya dibuang ya supaya kalian tidak ternak nyamuk ya. Kenapa kok tidak boleh ternak nyamuk? Ya biar tidak kena penyakit Aedes aegypti. Nah, selain itu kalian bisa tidur dengan nyenyak anak-anak ya. Lanjut. Nah, seperti itu tadi daur hidup ya. Sekarang lanjut ke halaman 73 ya. Di sini ada profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut ya. Di sini ada gambar satu, sudah jelas ada pelukis ya. Gambar dua ada sutradara ya. Yang ketiga adalah penari. Yang keempat adalah apa ini? Pak Tarno ini ya, sulap selip ya. Tukang sulap ya. Nah, siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Nah, semuanya ini adalah pekerja seni ya. Seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Ya, ini bidang kesenian. Ada penari, pelukis, animator atau sutradara, dan pesulap. Merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Mengapa, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari pekerja seni ya? Kalau melukis ya harus pandai melukis ya dan bisa memilih warna yang baik dan cocok untuk yang dilukisnya. Ya, ini animator atau sutradara ya harus mempunyai keahlian apa anak-anak? Ya acting yang bagus. Ya, jadi sebagai sutradara tahu kalau actingnya kurang maksimal. Nah, kalau tarian ini harus memiliki gerakan yang lentur. Ya, jangan kaku. Kalau nari kaku kayak Pak Yoga dulu kuliah, ada kuliah tari, menarinya kaku, ya dibilang tarian robot ya. Harus lentur, harus lemah gemulai ya anak-anak ya. Nah, ini sulap. Kalau sulap ini harus mempunyai kecepatan tangan yang baik. Seperti itu. Nah, apakah kamu menyukai seni tari? Ya, ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Nah, sudah dikenalkan ke mancanegara. Mancanegara ini seluruh dunia ya, Nana ya. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut adalah sebagai kisah tentang seorang penari daerah. Nah, kalian terutama yang perempuan ya, yang suka tari, ya bisa belajar tari mengikuti ekskul tari ya, ikut buati ya anak-anak ya. Nah, mumpung gratis. Pak, laki-laki enggak mau. Enggak apa-apa, kenapa? Pak Yoga ya juga pernah menari dulu ya waktu kuliah. Belajar, enggak ada salahnya kalian mau belajar. Penari tidak hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga ada penari. Bisa jadi penari. Lanjut. Nah, ini bacaannya ya. Buka halaman 74 ya. Ada kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Ya, namanya penari gandrung ya, tari gandrung. Asalnya dari Banyuwangi. Di mana Banyuwangi, anak-anak? Ya, kalau kalian pernah ke Pulau Bali, pasti kalian tahu kota Banyuwangi ya. Baik, Pak Yoga bacakan, kalian dengarkan dan baca dalam hati ya. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung.
Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Wah, Pak Yoga belum lahir ini. Tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Nah, ini penarinya awalnya laki-laki. Pada tahun 1895 muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar dengan kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentasnya. Hebat berarti ya anak-anak ya. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasanya digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Wah, hebat sekali ya Ibu Supina ini ya. Ya, ini ibunya ya, Nana ya. Nah, oke, mari kita jawab pertanyaan itu ya bersama-sama. Apa nama dan asal daerah dari tari yang menjadi profesi Ibu Supina? Tari apa tadi anak-anak? Tari gandrung dari Banyuwangi, Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Nah, tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan ya, ini pesan ya, untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oke, lanjut. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Nah, sebagai seorang penari daerah, Ibu Supina memiliki sikap rajin. Ya, tadi kan rajin. Ya, pantang menyerah, tidak pernah menyesali keputusannya, dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Ya, karena tadi sudah ke Amerika, Korea, dan Cina. Ya. Lanjut, menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Wah, banyak ini anak-anak ya. Kalau nilai yang diperlukan menjadi seorang penari adalah cinta atau bangga atas kebudayaan bangsa ya, karena yang ditampilkan adalah tari daerah secara turun temurun ya. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah harus punya kemauan anak-anak ya, harus mau dulu, mau tertarik ya. Terus disiplin dan kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih ya, supaya apa? Supaya cepat jago ya. Keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian yang baik ya, harus benar, lekuk-lekuk tubuhnya harus benar ya. Harus lentik juga anak ya. Seperti itu. Nah, oke Pak Yoga lanjutkan. Nah, selain tarian gandrung itu tadi, ada jenis-jenis tarian yang ada di Jawa Timur. Paling tidak kalian harus tahu tarian yang ada di Jawa Timur tadi ya. Selain gandrung ada tari reog. Ya, ada reog, ada topeng Malangan. Nah, ini dari Malang, anak asli Malang ya. Kemudian ada tari remo. Ya, kalau reog ini dari mana? Ponorogo ya. Kemudian ada tari beskalan. Ya, dari Madura itu anak-anak. Kemudian ada tari glipang. Nah, ini dari mana ini? Dari Tengger ya anak-anak ya. Tengger dari Bromo, Probolinggo. Ya, boleh. Pasuruan juga boleh ya. Nah, jadi ini adalah jenis tarian-tarian dari Jawa Timur. Selain tari gandrung tadi, paling tidak kalian harus hafal dan tahu nama tariannya
dari provinsimu atau dari kotamu. Paling tidak ini ya harus hafal, kalian harus tahu. Nah, kemudian ada beberapa tarian dari beberapa daerah Indonesia ya. Ada tari Saman dari Aceh, Tortor dari Sumatera Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Yapong dari DKI Jakarta ya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Ada tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Kecak dari Bali, tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah beberapa tari. Nah, sekarang selain ada tari ya, kebudayaan di Indonesia adalah suku. Ya, suku dari beberapa daerah di Indonesia. Suku ini adalah yang mendiami dari suatu wilayah. Nah, kalau kalian karena tinggal di Pulau Jawa, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, ya rata-rata kalian sukunya adalah suku Jawa, ya. Suku Jawa karena kalian dilahirkan di tanah Jawa, ya seperti itu. Nah, suku-suku yang ada di Indonesia ya. Nah, ini yang ada di NAD, Nangro Aceh Darussalam dari Aceh, namanya adalah suku Gayo. Ya, ini salah satunya saja ya, Pak Yoga ambil salah satu. Yang salah banyaknya kalian cari sendiri ya. Nah, dari Sumatera Utara adalah suku Batak. Ya, Batak. Dari Minang, ya Minangkabau ada dari Minang, Sumatera Barat ada suku Minang ya, anak-anak. Nah, suku Minang ini identik dengan ini loh, ikat kepalanya seperti tanduk kerbau, anak-anak ya. Lanjut, ada suku Komering dari Sumatera Selatan ya, Palembang khususnya ya. Lanjut, dari Bengkulu ada suku Serawai. Ada suku Baduy dari Banten ya, yang sampai detik ini tidak ada satupun dari suku Baduy yang positif corona, anak-anak ya, karena di suku Baduy ini sangat disiplin dan ketat terhadap apa? Terhadap protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, anak-anak ya. Pak Yoga kemarin baca berita seperti itu. Ada suku Betawi dari DKI Jakarta, ada suku Sunda dari Jawa Barat. Ya, suku Sunda bahasanya ya Sunda ya anak-anak ya. Ada suku Jawa dari Jawa Tengah ya, dan termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini dari provinsi kita, Jatim, Jawa Timur, ada suku Tengger. Sebenarnya ada banyak ya. Selain Tengger, ada suku Osing, ada suku Madura ya, dan juga suku Jawa juga ada. Dari Bali, suku Bali, ya, dari NTB suku Sasak, dari NTT suku Manggarai, dari Kalimantan Selatan adalah suku Banjar. Nah, dari Maluku adalah suku Buru. Dari Papua adalah suku Dani. Ya. Jadi ini adalah hanya salah satu dari beberapa suku. Sebenarnya setiap daerah biasanya lebih dari satu suku anak-anak ya. Silakan kalian cari informasi sendiri di berbagai sumber manapun ya. Nah, sekarang selain suku adalah ada makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini siap-siap kalian lapar ya. Nah, untuk daerah yang pertama dari Aceh adalah mie Aceh. Nah, di Malang banyak ini ya, mie Aceh. Ada rendang dari Sumatera Barat ya. Kalian kalau ke beli nasi Padang ya, ikannya rendang. Nah, itu adalah makanan khas dari Sumatera Barat ya, tepatnya di Kota Padang. Makanya nasi Padang ya, identik dengan rendang. Lanjut, ada pempek ya dari Sumatera Selatan ya, pempek itu ya. Tapi ya di Malang ya ada yang jualan anak-anak ya. Lanjut, ada kerak telur dari DKI Jakarta. Ada serabi dari Jawa Barat.
ada gudeg dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya. Ada rujak cingur ya anak-anak dari Jawa Timur. Selain rujak cingur ada lontong balap ya. Kemudian brem dari Madiun ya. Dan banyak yang lainnya ya. Kalian cari sendiri ya. Nah, dari Banjar ada soto Banjar. Sulawesi Selatan adalah sup kunro. Enak itu anak-anak. Dari Bali ada ayam betutu. Ya. Dari NTB ada ayam taliwang. Dari Papua ada papeda. Nah, papeda ini yang putih nih anak-anak ya. Nah, ini ikannya bukan ya. Yang putih ini namanya papeda. Ini bahan dasarnya dari sagu. Ya. Nah, ini adalah beberapa makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Hanya sebagian saja ya. Yang lainnya kalian bisa cari di sumber manapun. Nah, negara Indonesia memang kaya akan budaya dan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, ya, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, jadi selain banyak kebudayaan, ya, karena luasnya Indonesia, ya Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah anak-anak ya, banyak sekali. Baik itu dari laut ataupun dari daratan ya, banyak sekali. Nah, apa manfaat dari makhluk hidup itu? Nah, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah penyedia oksigen. Nah, jelas sekali ya. Manusia sangat membutuhkan oksigen ya, O2. Oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan karena mengalami proses apa kemarin di semester 1? Proses fotosintesis. Nah, selain itu ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan, ya kan? Nah, namanya apa? Tanaman toga. Kemudian penahan air dan tanah, ya ini yang akarnya untuk menahan air dan tanah supaya tidak terjadi longsor ya pada lereng gunung. Yang keempat, menyerap karbon dioksida. Nah, ini makanannya tumbuhan ya. Kemudian sebagai sumber makanan, sebagai pelindung dan sebagai perindang. Nah, ada juga manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama adalah sumber makanan ya. Nah, siapa yang tidak makan hewan di sini ya? Tidak makan sate ayam berarti kamu ya. Dua adalah pengurai sisa makanan. Ya, tiga adalah dalam rantai makanan sebagai penjaga keseimbangan. Yang keempat adalah sumber tenaga ya. Sudah habis anak-anak ya. Mungkin sekian dari Pak Yoga. Kurang lebihnya Pak Yoga mohon maaf. Untuk halaman berikutnya silakan kalian baca sampai habis ya, dipahami sendiri. Nanti kalau ada yang tidak tahu, kurang paham, bisa ditanyakan ke Pak Yoga ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kurang lebihnya ya seperti itu. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kurangi bermain ya, berbanyak belajar dan beribadah ya. Semangat terus belajar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.